Ingatlah bahwa seorang suami memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh istrinya, dan seorang istri juga memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami, karena dua-dua memiliki hak. Istri punya hak atas suami, suami punya hak atas istri. Apa di antara hak seorang suami yang wajib dipenuhi oleh istri? Nah, yang wajib dipenuhi oleh istri nih. Kalian nih wajib memenuhi hak-hak ini. Yang pertama apa? Seorang istri tidak diperbolehkan memberi izin kepada orang yang dibenci, atau dalam konteks dibencinya ini bukan bermusuhan lah ya. Suaminya mungkin tidak suka dengan seseorang ya. Kalau ada orang, walaupun itu saudaranya, masuk ke dalam kamarnya, apalagi kalau numpang tidur di kasur suaminya, oh itu tidak boleh. Dan kita juga harus punya etika dan adab, dan harus punya malu. Kalau itu kita tahu bukan kamar kita, tidak boleh kita masuk. Apalagi kalau kita tahu itu kamar seorang yang sudah berumah tangga. Misal dalam satu rumah itu banyak kakaknya, belum punya belum mandiri, belum punya rumah sendiri ya. Dia masih bergabung. Di situ juga ada mertuanya, di situ juga ada saudaranya yang udah berumah tangga, saudarinya udah berumah tangga, masing-masing punya kamar ya. Yang anak kagak boleh ya, maksudnya anak ini anak menantu, masuk ke kamar mertua. Yang mertua juga kagak boleh dari sisi adab, kecuali dengan izin, izin ya. Jadi kalau kita bertamu ketok pintu, masuk kamar pun begitu adabnya, ketok pintu, jangan langsung buka pintu ya. Nah, ini adab namanya ya. Anak kita tuh diajarin, nah kalau seandainya mau masuk pintu kamar mama nih, ketok pintu, ucapin salam, ayo yuk coba yuk gini, nah caranya nah itu betul caranya, dididik, dibimbing si anak. Kalau nggak seperti itu ya, nanti anakmu akan sembrono ya. Pernah namanya juga anak-anak lari-lari geblok buka pintu langsung ya. Kadang-kadang orang tuanya baru mau tidur, baru mau istirahat, kaget kan gitu. Nah ini nggak bisa marah si orang tua kepada anak ya. Atau si ibu lagi masak, si bapak mau tidur, anak mendobrak pintu aja. Akhirnya suaminya teriak-teriak sama bininya ya, urus anakmu tuh loh, aku mau tidur, kata dia. Lah dia ngurus dapur tuh untuk perut suaminya gitu kan. Jadi repot juga. Kenapa? Mesti harus dari orang tua mendidik. Jadi dikasih tahu anaknya, diajarin. Nah lain kali kalau masuk kamar ibu atau bapak, ketok pintu dulu ya, gini-gini caranya. Keluar nggak apa-apa, ibunya atau bapaknya keluar depan pintu, dalam posisi pintunya tertutup, ajarin tok tok tok, assalamualaikum bu, pak, gitu. Sama kayak bertamu, ketok pintu depan gitu ya. Nah itu nanti terbiasa ya sama si anak adab ya, di dalam rumah ya. Yang lebih mengkhawatirkan lagi kalau seandainya ketika anaknya main dobrak pintu tanpa ada etika dan adab, mungkin di dalam kamarnya ibunya atau suaminya sedang terbuka aurat, akhirnya terlihat oleh anaknya ya. Misalnya lagi ganti baju ya, lupa kunci pintu, nah itu nah. Tapi kalau seandainya terkunci pintunya, mau didobrak anaknya juga keadaannya kebuka ya. Tapi kalau lupa terkunci, dengan anaknya tahu etika dan adab, minimal dia ketok pintu sebelum masuk, langsung main robot. Nah, jadi aurat si ibunya atau si bapaknya bisa disegerakan untuk ditutup, atau langsung minimal dia kunci dulu pintunya. Ini harus dididik ya, ini adab orang tua mengajarkan anaknya. Jadi kalau seandainya suami tidak suka ada laki-laki yang masuk ke kamarnya seorang istri, ini harus jaga ya, enggak boleh.
dikatakan farid bainal madaji, anak itu kalau udah usia 8 atau 10 tahun ajarkan dia untuk pisah ranjang, pisah tempat tidur antara laki-laki dan perempuan ya, karena dia sudah sampai kepada umur berakal, apalagi kalau balik ya, punya anak laki dan perempuan, yang laki-laki umur 10 tahun, yang perempuan umur 9 tahun atau 8 tahun, kelang sedikit, satu kamar, itu mulai harus dipisahkan kamar mereka ya, harus dibuat satu mengalah. Oh, ada kamar cuma 2, satu untuk suami istri, satu buat anak 2 ya. Maka anak laki-laki yang keluar dari kamar, siapkan kasur di ruang tamu, mungkin siapin fasilitas, pasangin bila diperlukan. Jangan sampai mereka satu kamar antara kakak laki dan adik perempuan, atau kakak perempuan adik laki-laki yang sudah sampai umur, apalagi balik, berakal saja harus sudah diajar, diberitahukan ya. Jadi tidak boleh istri ya memberi izin kepada orang yang tidak disukai suaminya masuk ke kamarnya, apalagi tidur di tempat tidurnya, kecuali dengan restunya, dengan izinnya ya. Kalau orang kagak ngerti, kagak paham ya ini repot ya. Tapi apalagi kalau bab orang tua namanya tadi ya, nggak boleh apa namanya, ibarat kita tuh menggurui dan lain sebagainya ya, nggak boleh. Itu Pak, bab doa aja lah, mudah-mudahan paham itu atau dengan cara lain dikunci pintu jadi orang tuanya ngerti gitu. Yang kedua, istri tidak diperkenankan memberi izin masuk rumah kepada orang yang tidak disukai suaminya ya, atau yang dibenci sama suaminya ya. Nah, itu tidak boleh suaminya, istrinya memberi izin masuk rumah siapapun yang tidak disukai oleh suaminya ya. Itu siapa namanya? Duduk sini, nak. Duduk sini. Sini, duduk sini. Nah ini, nah, duduk di sini sama laki-laki di sini. Sini laki-laki tempatnya. Siapa namanya? Rehan. Abdullah. Sini sayang. Nah, ikut belajar sama Beb ya. Bentar, Masya Allah. Kalau seandainya seorang istri tetap memberi izin suami orang laki-laki luar masuk ke rumahnya tanpa izin suami, haram bagi seorang istri. Ya, haram. Tidak boleh. Kecuali misalnya darurat. Contoh darurat bagaimana? Ini orang mau membetulkan sesuatu dan lain sebagainya. Ya. Itu istrinya yang keluar dari rumah. Artinya keluar dari di teras depan rumahnya, bukan di dalam keadaan ada laki-laki yang bukan muhrim belum dapat izin dari suami. Tergambarkan enggak ibu-ibu di dalam? Listrik ada kejadian apa, misalnya ada api dari saklar, keluar api misalnya. Suami kagak ada di rumah ya. Kemudian ada orang PLN datang untuk membenahi, suami kagak ada, ditelepon nggak bisa, bagaimana? Orang PLN-nya masuk, intinya duduk di teras rumah, atau telepon tetangga perempuan, teman yang dekat yang bisa cepat datang untuk menjadi teman muhrimnya ya, sambil mencari informasi agar suaminya bisa dihubungi ya. Misalnya istrinya nelfon temennya, teman siapa namanya ya, teman dia yang satu minuman misalnya, yang serak, yang akrab sama dia, punya bini, tolong temenin ada orang PLN mau betul listrik, cuma suamiku nggak bisa dihubungin ya. Akhirnya datang itu orang temennya, duduk mereka di teras biar orang PLN betul. Tiba-tiba datang suaminya, baru jelasin sama suaminya kenapa telepon nggak diangkat. Tadi udah hubungin, akhirnya ini darurat, ada api keluar dari lubang saklar itu. Nah, aku datangkan fulana temanku ini untuk jadi saksi gitu. Nah, biar tidak timbul salah duga gitu ya. Karena ada temannya yang menjadi saksi dan menemani dia. Ya, itu menghindar dari fitnah. Ya. Tapi kalau yang terjadi pada umumnya, wal iyadu billah, ya, laki kagak ada di rumah, kemudian laki-laki lain masuk ke rumahnya tanpa izin suaminya, itu kayak sesuatu yang lumrah sekarang ini terjadi ya. Kayak sesuatu yang biasa gitu, dianggapnya yang masuk ini bukan orang lain, cuma sepupunya. Sepupu itu orang lain dalam sisi hukum ya.
Yang namanya sepupu itu tetap orang lain. Ya. Apalagi kalau seandainya engkau sudah tinggal di rumah suamimu. Nah ini harus dipahami. Ada apa-apa sepupu? Sepupu bukan mahram. Ya. Dan itu bisa menyebabkan terjadinya fitnah. Nah ini harus kita mawas. Ya. Harus mawas diri terhadap hal tersebut. Ya. Biar tidak melukai perasaan suami. Sepupu boleh tidak nikah? Boleh. Berarti kalau dia dikatakan mahram atau bukan? Apa bedanya sepupu dengan orang lain, tetangga yang nggak ada ikatan hubungan keluarga? Beda enggak? Sama, kagak ada beda. Cuma bedanya apa? Yang ini anak acilku, pamanku, kan begitu. Ya pamanmu, acilmu yang muhrim. Tapi anaknya kagak. Dia sama seperti orang di luar sono. Cuma kenal lebih dulu aja sama orang-orang di luar yang di sono yang belum kenal lebih dulu. Ya. Tapi dari sisi hukum enggak, bukan muhrim. Ya. Tanpa izin suami haram dia masuk ke dalam rumah. Nah, ini nggak boleh disepelekan, nggak boleh disepelekan. Apalagi kalau masuk ke kamar suaminya. Ya. Ini harus dijaga. Istri yang baik, istri yang taat, istri yang mendapat selalu pandangan ridho dari Allah Ta'ala. Dia yang selalu menjaga ridho suaminya, ya, tidak membuat dari sehari-harinya jengkel suaminya. Sedangkan sebagian dari hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, yang pertama, suami harus selalu berbuat baik kepada istri, baik dari segala apa? Dari segala arah, ya, tutur kata, perbuatan, ya, ucapan, kemudian menjaga perasaan. Makanya istri itu sering-sering diajak bercanda, ya. Istri itu sering jangan terlalu juga bercanda terus 24 jam bercanda, lama-lama keram gigi binimu ketawa terus kau buat, ya. Sering-sering ini artinya jangan kita sebagai suami itu kayak rusa ketemu ame singa, ya. Suami sama istri, jangan sampai istri itu melihatmu seperti rusa ngelihat singa, serem gitu dah, ya. Diguyonin bini itu, di atas denger enggak tuh? Hah? Bini itu diguyonin, kan ada laki-laki juga di atas yang berbini semua tuh dah. Dengar enggak kalian? Jangan kayak macan tutul ya singa, kalian balik muka cemberut, bini itu sampai takut. Ya. Ini haknya seorang istri, ya. Bahasa mulut dijaga, semarah apapun seorang suami tidak boleh, ya, keluar dari mulutnya macam-macam jenis kebun binatang, ya. Ada yang mulutnya kayak kuda, mulutnya kayak bebek, mulutnya kayak ayam, mulutnya kayak apa semalam tuh kita bilang semalam tuh apa namanya? Tumpis tambah lantai sama dengan tumpas. Nah, tidak boleh seperti itu, ya. Harus jaga lisan, marah-marah bagaimana istighfar. Kalau marahnya berdiri, dudukkan. Masih tidak bisa nahan emosi, tidurkan, ya, ambil wudhu. Nah ini harus dipahami. Yang kedua, suami harus memberikan pakaian dan makanan atau nafkah secara layak kepada istri, ya. Musim panas dan musim dingin harus suami mempersiapkan untuk istrinya. Oh ini lagi musim panas, siapin baju ini. Oh ini lagi musim dingin, siapin baju musim dingin. Kalau di Indonesia ini berapa musim nih? Musim panas, musim hujan, 2 aja ya. Nah, lagi musim hujan, belikan jaket hujan buat bini, ya. Lagi musim panas, belikan dia tisu banyak-banyak, ya, baju tisu maksudnya, ya. Biar kagak panas. Oh kalau bininya nggak usah belikan tisu, belikan AC aja biar adem. Ada rezeki belikan, ya. Kalau ada rezeki belikan. Kalau belum ada ya jangan dipaksakan, ya. Kemudian memberikan makan,
ya, memberikan apa namanya uang jajan secukupnya, seadanya, ya. Nah, ini harus dipenuhi bagi seorang suami terhadap istrinya, ya. Tidak ada hal yang paling disukai sama Allah bagi setiap seorang istri ketika dia sudah menjadi istri seseorang, ya, kecuali wanita tersebut, istri tersebut memiliki sifat qanaah, ya. Allah itu paling suka sama sosok wanita yang berstatus ibu rumah tangga atau istri yang memiliki sifat qanaah, merasa cukup dari apa yang Allah datangkan. Yang suamimu datangkan itu adalah yang Allah berikan melalui perantaranya tangan suamimu, ya. Kalau suamimu tidak mendatangkan sesuatu, maka Allah belum memberikannya, ya. Pastinya itu ada baiknya, ya. Dan bersabarlah. Kalau didatangkan oleh suamimu, menurutmu itu tidak cukup, maka qanaahlah, ya. Jadikan itu cukup dengan cara bersabar dan bersyukur. Ya, jangan bilang sama suami, apaan ini kurang, ini mana bisa ini, gitu. Jangan, ya. Enak siapa ini? Oh, langsung dihancurkan itu laptopnya. Tolong yang bawa anak diperhatikan anaknya, ya. Yang bawa anak-anaknya diperhatikan. Jadi hal yang paling disukai oleh Allah untuk setiap istri adalah al-qanaah, ya. Adit kayak kau masih kecil mah mukanya, mirip betul ya. Anak siapa? Anak siapa, Wan? Kayak baru hari ini anak Habib lihat nih. Miftah. Oh, makanya ada muka-muka Rahman ini. Iya, itu Habib Umar. Lihat foto. Dibawa terus majelis ini ya nanti. Kenapa baru dibawa sekarang? Hah? Tidur kali ya? Baru lihat hari ini, Masya Allah nih orang. Menjadi anak yang cerdas. Ya, jadi kita harus sebagai seorang ibu, seorang istri, ya, tanamkan sifat qanaah. Ya, jika yang didatangkan suami tidak cukup, bersyukurlah, sabar atau ditunggu untuk kekurangannya. Ya. Tapi jangan ngomel, karena dengan sebab kau mengatakan kurang, tidak cukup, berarti engkau tidak menerima apa yang telah Allah datangkan. Nah, ini risiko, ini bahaya nih. Ya, ingat ya, istri ketika butuh sesuatu, kemudian ngomong sama suami, suaminya memberikan, tapi tidak cukup, jangan bilang tidak cukup, kurang nih mas, jangan. Kenapa? Ketika engkau mengatakan seperti itu, seolah-olah kau mengatakan, ya Allah, tidak cukup ini ya Allah. Nah, gitu. Ya. Maka kau tidak akan bisa menjadi wanita yang pandai bersyukur, ya. Maka Allah akan katakan, sedikit aja kau tidak bisa bersyukur, bagaimana aku kasih lebih? Ayo, ya. Sedikit aja kau tidak bisa mensyukurinya, apalagi ku kasih lebih, kau akan menjadi tamak. Nah, ini sifat qanaah bagi seorang istri adalah perkara yang sangat disukai sama Allah. Jadilah engkau wanita, seorang istri yang salehah, yang dicintai di sisi Allah dengan memiliki sifat qanaah, ya, merasa cukup walaupun kau tahu itu tidak cukup, tapi perasaan qanaah di dalam hati itu bagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah muliakan kita sekalian dan menjadikan perkumpulan ini perkumpulan membawa barokah insyaallah. Udah masuk waktu asar ya.